Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kajian kitab Matan Takrib ya dengan syarah Fathul Qarib karya Al-Jizi. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang wudu dengan air yang dicuri. Ya, wudu dengan air yang dicuri atau air yang diwakafkan untuk minum. Wudunya sah tapi dosa. Wudunya sah tapi dosa. Sekarang kita masuk faslun baru ya. Oke. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisati wa ma yathuru minha bid-dibaghi wa ma la yathuru. Nah, faslun, pasal. Jadi kita fikih juga terdiri dari pasal-pasal. Fi dzikri syai'in, tentang menyebutkan sesuatu minal a'yanil mutanajjisati, dari barang-barang yang ternajis. Al-a'yan, barang-barang, mutanajjisati, ternajis. Dah repek dah? Dah repek ya? Wa ma yathuru minha, dan barang yang suci darinya. Jadi barang yang ternajis tadi bisa suci kembali. Ya, dengan apa sucinya? Bid dibaghi, dengan menyamak. Sebelumnya kita taunya kalau suci dibasuh kan? Sekarang suci dengan cara disamak. Wa ma la yathuru, dan apa yang tidak bisa suci. Jadi barang suci bisa, barang najis bisa menjadi suci dengan cara disamak. Ada juga yang tidak bisa disamak. Ada pula yang tidak bisa suci. Lah, orang-orang awam di kampung kita ini memahami bahwa menyamak itu artinya membasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Itu bukan menyamak namanya. Ya, itu membasuh najis anjing namanya. Menyamak kulit itu maksudnya adalah kulit bangkai. Kita punya sapi, sapinya mati tanpa disembelih, mungkin mati karena sakit atau mati tertabrak mobil. Dagingnya haram dimakan, tapi kulitnya masih bisa dimanfaatkan. Ya, padahal kan aslinya najis itu. Bagaimana kita memanfaatkan sesuatu yang najis? Daging tidak bisa disucikan, tulang tidak bisa disucikan. Akan tetapi kulitnya bisa disucikan dengan cara disamak. Bagaimana caranya? Dibuang excess fat, ya enggak? Dibuang dulu lemak-lemak berlebihnya, dibuang bulu-bulunya, kemudian direndam kulit itu dalam larutan asam. Setelah itu dicuci. Nah, itu kira-kira proses menyamak kulit. Dibuang lemaknya, dibuang bulunya, tinggal kulitnya saja, direndam dalam cairan asam. Nah, itu gunanya untuk mengawetkan, tuh, mengubah sesuatu yang tadinya bisa dimakan tidak bisa dimakan, awet jadi. Baru kemudian dibasuh terakhir. Nah, baru jadi suci dia, dijemur. Kalau di pabrik pengolahan kulit itu banyak proses ya. Ada proses meratakan kulitnya. Kan kulit itu beda-beda ketebalannya ya enggak? Nah, disamaratakan ketebalannya, dikasih pewarna lagi ya enggak? Bisa warna coklat, bisa warna hitam dan seterusnya. Itu namanya dibagh dalam bahasa Arab ya, dibagh. Menyamak. Wa juludul maitati kulliha, dan kulit-kulit bangkai seluruhnya, seluruh kulit bangkai, tathuru bid dibaghi, tathuru suci, bid dibaghi, dengan menyamak, dengan samak. Ya, dengan samak. Seluruh kulit bangkai suci dengan samak. Samak sudah kita jelaskan tadi apa itu prosesnya ya. Sawa'un fi dzalika maitatan, maitata ma'kulil lahmi wa ghairihi. Nah, sawa'un fi dzalika, sama hal dalam itu, sama dalam kondisi ini. Apa yang sama? Maitata ma'kulil lahmi, maitah bangkai, ma'kulil lahmi hewan yang bisa dimakan. Nah, itu ya, hewan yang bisa dimakan dagingnya. Ma'kul artinya dimakan, al-lahmi artinya daging.
bangkai hewan yang bisa dimakan dagingnya seperti sapi. Ini perlu kita kasih batas dulu ya. Sapi kalau disembelih betul, sembelih lurus, tanpa disamak pun kulitnya suci. Sapi disembelih lurus, tanpa disamak pun kulitnya suci. Tapi yang kita bahas di sini apa? Maitah, bangkai sapi. Matinya karena tertabrak, karena ditanduk dan seterusnya. Kan bangkai itu, najis itu. Mubazir kalau kita buang pula kulitnya. Terus gimana caranya? Ini disamak. Jadi sama hal bangkai hewan yang dimakan dagingnya wa ghairihi dan selainnya. Atau yang tidak bisa dimakan dagingnya, buaya, harimau. Wa kaifiyatud dabghi, dan cara menyamak. Kaifiyatud dabghi, kaifiyah cara, dabghi menyamak. Ayun za'a atau ayan za'a. Ya, dia bahwa mencabut dia fudulal jildi, kelebihan kulit. Kelebihan kulit itu kulit-kulit berlebih, maksudnya lemak-lemak tadi. Ya. Mimma yu'annifuhu. Dari barang-barang yang yu'annifu, membuat dia busuk. Annafa. Yu'affinhu, affana. Dari barang-barang yang membuat dia busuk. Apa saja yang membuat dia busuk? Min damin, seperti darah juga disingkirkan. Wa nahwihi, dan yang semisalnya. Jadi disingkirkan lemak berlebih, darahnya, bulunya. Dengan apa disingkirkan? Bisyai'in hirrifin, dengan sesuatu yang mengikis, hirrif. Ya. Sesuatu yang mengikis atau asam. Cirik buruang contoh. Kalau di Maroko, orang merendam kulit itu dengan apa? Tai burung. Karena tai burung itu asam. Kuat ya. Cirik buruang lamo dioto. Usah cak betul ya, karena asam. Sifat tai burung itu asam. Ka'afsin. Ya, ka'afsin. Itu contohnya tuh. Atau ada juga dalam kitab lain selain kotoran burung, pakai ini, daun bidara. Tapi daun bidara itu tingkat keasamannya tidak separah ya. Tidak separah kotoran burung. Ya. Cik buruang baru kuat. Ya. Ka'afsin. Di bawah tuh cilik buruang. Ka'afsin ini sejenis daun ya, asam lah ya. Kita sebut asam di sini ya. Walau kanal hirrifu najisan. Walaupun yang asam itu adalah najis. Walaupun pengikisnya itu adalah najis, seperti kadzarqi hammamin. Seperti kotoran burung merpati. Hammam itu burung merpati. Titik di situ. Kafa fid dabghi. Enggak. Setelah itu berarti kafa fid dabghi. Cukup itu untuk menyamak. Maka boleh menyamak dengan najis. Yang penting nanti dicuci lagi. Illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulit anjing dan babi. Kulit anjing dan babi tidak ada cerita. Tetap najis walaupun disamak 100 kali. Kulit anjing dan babi tetap najis. Tapi kalau bangkai sapi tadi bisa disamak. Enggak, bangkainya enggak boleh dimakan. Kan sudah disamak. Kulitnya itu khilafiyah. Kulit sudah disamak kan jadi suci itu. Boleh dimakan enggak? Khilafiyah. Tapi yang zahir boleh dimakan. Kulitnya saja. Ya, kenapa boleh dimakan? Karena sudah suci. Baik kerupuk jangan enak. Tidak disembelih gitu. Ya. Terus. Kecuali kulit anjing dan babi, wa ma tawallada minhuma, dan apa yang terlahir dari keduanya. Terlahir dari keduanya maksudnya apa? Separuh anjing. Kawin anjing dengan kucing. Anggap salah dua. Kawin anjing dengan kucing, maka anaknya najis juga tuh. Kawin babi dengan kuda, anaknya najis juga tuh. Tidak boleh dimakan. Babi dengan sapi kawin, anaknya haram juga tuh. Itu baru anak haram ya. Anaknya yang haram. Kalau di lingkungan kita anak haram padahal bukan anaknya yang haram. Ibunya haram. Kacau. Au min ahadihima. Apa yang terlahir dari keduanya berarti anjing dan babi kawin nih. Amin ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Ma'a hayawanin tahirin,
Ya, maksudnya dia kawin dengan hewan yang suci, hayawanin tahirin. Kawin dia dengan hewan yang suci. Tapi ini dalam praktek tidak ada ya. Secara teori bisa jadi ada, dalam praktek tidak ada. Fala yathuru bid-dibaghi, maka tidak suci dia dengan sama. Tidak bisa disama. Wa azmul maitati wa sya'ruha najisun. Dan tulang bangkai dan rambut bangkai, dan tulang bangkai dan bulu bangkai adalah najis. Ya. Jadi tulang bangkai dan bulu bangkai najis. Wa kadzal maitatu aidan najisatun. Wa urida biha zailatul hayah. Dan begitu pula bangkai juga najis. Bangkai itu juga najis. Wa urida biha, dan yang dimaksud dengan bangkai, urida biha, dimaksud dengannya bangkai apa itu? Az-zailatul hayati, yang hilang kehidupannya. Bi ghairi zakatin syar'iyatin, bi ghairi, tanpa zakatin, penyembelihan, syar'iyatin, syar'i. Setiap hewan yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i, maka dia adalah bangkai, kecuali ikan dan belalang. Ya, itu bangkai semua. Fala yustafna hina idzin, maka tidak dikecualikan ketika itu. Fala yustafna, maka tidak dikecualikan hina idzin, ketika itu. Apa yang tidak dikecualikan? Janinul mudzakkati. Ya, idza kharaja min batni ummihi maitan. Ya, janin ya. Ya. Janin apa? Janin al-mudzakkat, hewan yang disembelih. Ya. Janin hewan yang disembelih hukumnya bagaimana? Kita nanti kurban, menyembelih sapi. Nyata dalam perut sapi itu ada anak. Apa hukum anak sapi yang di dalam perut sapi itu? Induknya halal tuh pasti itu, induknya kita sembelih. Anak sapinya bagaimana? Nah, lihat di situ. Idza kharaja min batni ummihi maitan, jika keluar dia dari perut ibunya dalam kondisi mati. Ibunya disembelih, kita belah perut ibunya, keluar anaknya. Udah mati anaknya ini. Bagaimana hukumnya? Itu dikecualikan. Ini halal, ini bangkai yang halal. Ya, ini bangkai yang halal. Kenapa? Nah, lihat di sini. Li'anna zakatahu fi zakati ummihi, karena penyembelihannya ada pada penyembelihan ibunya. Ya. Jadi boleh dimakan ya. Menyembelih ibunya berarti menyembelih anak dalam perutnya juga. Wa kadza ghairuhu, begitu pula selainnya, minal mustathnayat, dari pengecualian-pengecualian al-madhkurati, yang disebutkan fil mabsutati, dalam kitab-kitab yang panjang. Itu pula pengecualian-pengecualian lain. Ini contoh bangkai yang halal nih ya. Bangkai lain yang halal apa lagi? Ikan, belalang, enak. Coba lihat. Tsummastuthniya, kemudian dikecualikan min sya'ril maitati, dari rambut bangkai. Apa yang dikecualikan? Qauluhu illal adami, kecuali manusia. Rambut manusia yang sudah mati suci. Kulit manusia yang sudah mati suci. Tai manusia yang sudah mati nah tetap najis. Lah ini jangan pakai aliran sesat ya. Ikan itu bangkainya suci. Dia bilang seperti itu, ikan itu bangkainya suci, maka tai-tainya suci juga. Itu aliran sesat. Tai ikan tetap najis. Ada kawan saya tuh. Ya, dia ke Mesir juga dengan saya. Ya, mungkin dia akan ada pesantren seperti saya. Jadi sampai di Mesir kita beli ikan, digorengnya boleh-boleh. Digoreng boleh-boleh. Pas buka parit, aku tambah kok paritnya goreng kecoa. Nah, kan halal, kan suci ya. Yang suci itu apanya? Ikannya, darahnya tetap najis, nya tetap najis. Kalau ini suci, buang mian hitam makan diangkat. Makanlah isi parit ikan kan. Ya, tetap haram ya. Ikannya saja yang suci.
Ai fa inna sya'rahu tahirun. Artinya, maka sesungguhnya rambutnya, rambut manusia itu bagaimana? Tahirun. Ya. Kamaitatihi. Seperti bangkainya. Bangkai manusia suci, rambut manusia suci. Rambut manusia rontok suci juga. Rambut perempuan rontok suci tapi tetap aurat. Makanya hati-hati. Ya, rambut perempuan rontok tetap aurat itu. Makanya tetap dikubur atau dibakar, terserah lah. Pokoknya jangan nampak sama orang. Faslun. Ini tentang awani ya. Kalau kita membahas air, tidak mungkin kita tidak membahas bejana, tempat penyimpanan air. Ada tempat penyimpanan air yang halal, ada pula tempat penyimpanan air yang haram. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani. Pasal tentang menjelaskan barang yang haram memakainya. Fi bayani, dalam menjelaskan ma barang yahrumu yang haram isti'maluhu memakainya. Yang haram apa? Minal awani, berupa bejana-bejana. Bejana apa yang boleh, bejana apa yang tidak boleh? Wa ma yajuzu, dan apa yang boleh. Wa bada'a bil awwali, dan memulai si penulis dengan yang pertama, maksudnya dengan yang haram dulu. Dibahas dulu bejana yang haram. Faqala, maka berkata si penulis Imam Abu Suja, wala yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin isti'malu syai'in min awani adh-dhahabi wal fiddati. Wala yajuzu, dan tidak boleh, fi ghairi daruratin, fi pada ghairi selain, daruratin darurat, pada kondisi selain darurat, li rajulin aw imra'atin, bagi laki-laki maupun perempuan. Apa yang tidak boleh? Isti'malu syai'in, memakai sesuatu, isti'mal memakai syai'in sesuatu, min awani adh-dhahabi wal fiddati, dari bejana emas dan perak. Perhiasan emas boleh perempuan pakai, tapi kalau bejana emas, piring emas, gelas perak, garpunya perak, enak. Apalagi dibuat emas tu jadi menara masjid. Tersinggung mau saji dan pakai kubah emas, enak. Jadi awani saja nak boleh ya. Jadi piring tak boleh, jadi gelas tak boleh. Kalau zaman sekarang emas dan perak tu dijadikan apa? Hidangan piring, bukan piringnya. Ya, stik mahal tu dikasih lapisan emas, emasnya dimakan, masuk emas dalam perut, jadi apa? Jadi emas asli juga. Kacau makan orang. Kapan tak boleh? La fi aklin, tak boleh pada saat makan. Wala fi syurbin, dan tidak boleh untuk minum. Untuk makan maksudnya piring, untuk minum maksudnya gelas. Wala ghairihima, dan tidak pula pada selain keduanya. Untuk ember kah misalkan, untuk kuali misalkan. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira, yahrumu ittikhadhuhu min ghairi isti'malin. Dan sebagaimana haram memakai barang yang kita sebutkan itu, haram memakai bejana dari emas dan perak, yahrumu ittikhadhuhu, haram pula memilikinya. Ittikhadh itu memilikinya. Haram pula membuatnya, haram pula membelinya. Saya beli piring dari emas untuk apa? Untuk pajangan saja, tak boleh. Min ghairi isti'mal, walaupun tidak dipakai. Min ghairi isti'mal, tidak dipakai pun tetap haram. Fil as-sah, menurut pendapat yang paling sahih. Wa yahrumu aidan al-ina'ul mutalla bi dhahabin aw fiddatin in hasala min at-tila'i syai'un yu'riduhu 'alan nari. Wa yahrumu, dan haram pula, aidan pula, al-ina, bejana-bejana, al-mutalla, yang dilapisi atau yang dicat, yang dilapisi, bidhahabin aw fiddatin, dengan emas atau perak. Bejananya dari tanah liat tapi dilapisi dengan emas. Apa hukumnya? Haram juga. In hasala minat tilai, jika terhasil dari cat itu, lapisan emas itu apa? Syai'un, sesuatu. Jika terjadi sesuatu, yu'riduhu 'alan nar, bi'ardihi 'alan nar, dengan mendekatkannya kepada api. Jadi dicatnya juga enak, didakian ke apinya nampak berubah atau agak meleleh. Karena titik cair emas itu lebih lebih rendah daripada besi. Ame tu lunak, emas tu lunak. Tempi seketik penyot ame. Ya, emas tu lunak daripada besi.
Jelas ya. Wa yajuzu isti'malu ina'in ghairihima. Wa yajuzu dan boleh isti'malu memakai ina'in bejana ghairihima selain emas dan perak, selain yang dua tadi. Tanah liat jadi, plastik jadi, kayu jadi, bambu jadi, besi jadi. Ai ghairi dhahabi wal fiddati, artinya selain emas dan perak, minal awani, dari bejana-bejana an-nafisati, yang berharga. Walaupun bahannya lebih mahal daripada emas, boleh. Nafisah, berharga. Kaina yaqutin, yaqut, menteri. Seperti bejana batu mulia. Yaqut ni batu mulia ya. Bisa jadi kristal. Ya. Wa yahrumul ina'ul mudabbabu bi dabbati fiddatin kabiratin urfan. Ya. Dan haram bejana yang mudabbab, yang ditambal, bidabbati fiddatin, dengan tambalan perak. Yang bagaimana? Yang besar. Ini gelas, ini piring, bolong sedikit. Dengan apa kita tambal? Ini piring dari tanah liat nih. Dengan apa kita tambal? Dengan tanah liat enggak mungkin. Lunak saja. Ya enggak? Bisa Ustaz kasih tanah liat, bakar, pecah dia. Dengan apa ditambal jadinya? Memang harus dengan logam yang lunak. Apa logam yang lunak? Dan anti karat. Perak. Nah, ini yang dibahas nih. Ya, dia bolong, ditambal dengan apa? Dengan perak. Aslinya dari apa? Dari tanah liat. Boleh enggak ini dipakai? Nah, ini dibahas nih. Boleh. Ya. Boleh ya. Haramnya kapan? Kalau besar. Haram bejana yang ditambal dengan tambalan perak yang besar secara uruf. Jadi kaitnya tetap kepada uruf ya. Menurut uruf, menurut kebiasaan kita, ini besar atau tidak, ini kecil atau tidak. Gadang lo tumbuknya daripada pidiangnya ya enggak? Gadang lo tumbuknya pada galihnya itu haram. Iya. Fazinatu fa in kanat kabiratan, maka hiasan, ini zina ya. Zina ya. Maka hiasan kalau adalah dia besar, lihajatin, karena ada hajat, jaza ma'al karahah. Lah, gelasnya ini tanggal tangkainya, tangkai telinganya. Dengan apa dia sambung? Lemal teko enggak ada. Dia sambung pakai perak. Tapi sambil nyambung dengan perak dia ukir-ukir. Dia hias. Jadi tetap estetik, enggak seperti gelas pecah. Apa hukumnya tuh? Ini dibahas. Maka hiasan jika adalah dia besar karena ada hajat seperti tadi, jaza ma'al karah. Boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Hajat kan, ada hajat. Contohnya hajatnya menyambungkan telinga gelas tadi, telinga cangkir. Ada hajat tapi makruh. Au saghiratin urfan. Ya. Lizina. Atau sedikit saja dia saghiratin urfan secara uruf. Untuk apa? Untuk hiasan, karihat, makruh juga. Lah, lihat ya, kalau dia besar karena ada hajat, boleh, tapi makruh. Kalau dia kecil, boleh, walaupun tanpa hajat. Kalau dia kecil, walaupun tanpa hajat, boleh, tapi makruh. Au li hajatin fala tukrah. Kalau karena ada hajat, tidak makruh. Kalau ada hajat, maka dia tidak makruh. Amma dabbatul zahabi, adapun tambalan dari emas, tadi kan tambalan dari perak saja tuh. Fatahrumu mutlaqan, maka haram secara mutlak. Tambalan dari emas itu haram secara mutlak, kama sahhahahu Nawawi, sebagaimana disahihkan oleh Nawawi. Mau ada hajat atau tidak, maka tidak boleh. Ya tuh Mas. Di zaman sekarang enggak ada ya. Nah, sekarang plastik. Kalaupun bocor kuali dengan apa ditambal sekarang? Adonan ajaib tuh. Tukang patri ya nak. Nah, kan itu aja sekarang. Kalau zaman dulu seperti itu ya, kan susah tuh. Dia minum pakai gelas dari tanah liat, bocor sedikit masa dibuang. Mahal ya enggak? Lalu gimana? Bagi orang Arab tanah liat mahal ya. Kenapa mahal tanah liat? Enggak ada tanah liat. Bagi orang Arab mahal tuh. Pasir. Nah, jadi caranya seperti itu, diimpor ya nak. Nah, terus gimana caranya? Ditambal aja. Dengan apa ditambal? Dengan perak.
Ya, kalau dengan emas haram mutlak. Kalau dengan perak, kalau besar ada hajat makruh dihias. Ya enggak, hiasan. Kalau kecil makruh. Kalau kecil dan ada hajat baru tidak makruh. Yaitu tentang tambalan-tambalan. Lah, di situlah dulu. Lanjut. Dari nas ataupun hadis apa yang menjadi Ada ilat. Kata Nabi cuma innahuma lahum fit dunya walana fil akhirah. Emas dan perak itu untuk orang kafir di dunia dan untuk kita di akhirat. Itu aja kata Nabi. Itu saja kata Nabi. Makanya bukan harga ya. Karena tadi kalaupun dari batu mulia boleh. Kristal misalkan ya, gelas kristal. Lebih mahal mungkin sekarang. Ya enggak, batu mulia. Ya, jenisnya saja. emas perak kan jadi simbol kebanggaan pula. Kalau simbol berarti makruh paling-paling kan. Ya, tapi memang dilarang betul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Berarti ta'abbud saja. Bukan karena harga, bukan karena kilik-kiliknya ya enggak. Ini ada ilat. Enggak ada ilat berarti. Ya, enggak ada ilat. Ilatnya ketaatan saja. Lanjutlah sedikit ya, spoiler kajian selanjutnya. Faslun fi isti'mali alati siwak. Pasal tentang memakai alat siwak. Wa huwa min sunanil wudu, dan dia siwak itu adalah dari sunah-sunah wudu. Wa yutlaqu siwaku aidan ala ma yustaku bihi min arakin wa nahwihi. Dan dipakai pula kata siwak ini untuk apa? Alama yustak, atas alat bersiwak. Alama yustaku bihi itu maksudnya atas alat bersiwak. Apa alat bersiwak? Min arakin, kayu arak. Kayu-kayu siwak yang banyak dijual orang tu namanya kayu arak tu. Kayu arak, bukan kayu siwak. Siwak itu perbuatannya ya. Ya, siwak ni kayunya. Kain pun bisa jadi siwak namanya. Kain atau tangkai kurma bisa juga siwak namanya. Yang dijual itu kayu arak wa nahwihi, dan yang semisalnya. Wasiwaku mustahabbun fi kulli halin, dan siwak itu mustahabbun, disunahkan, fi kulli halin, pada setiap hal, kapan pun kita lakukan sunnah. Wala yukrahu tanzihan, dan tidak dimakruhkan secara tanzih. Ya, tidak makruh, sunnah. Illa ba'da zawali lis-shaimi, kecuali setelah tenggelincir matahari bagi orang berpuasa baru makruh. Kapanpun boleh sunnah, kecuali setelah matahari tergelincir. Maksudnya apa tuh? Setelah masuk waktu zuhur. Kalau lalu huwa makruh jadinya bersiwak bagi orang yang berpuasa. Fardan au naflan, yang wajib ataupun yang sunnah, puasa wajib ataupun puasa sunnah. Wa tazulul karahatu bi ghurubi syamsi, wa tazulu, dan hilang al karahatu, kemakruhan itu, bi ghurubi syamsi, dengan tenggelam matahari. Maka bagi orang yang berpuasa dari zuhur sampai maghrib makruh gosok gigi, setelah itu lanjutkan. Jangan pakai nafas bau itu tarawih ya. Waqtara an-Nawawi adamal karahati mutlaqan, dan memilih Nawawi, menurut Imam Nawawi bagaimana? Adamal karahah, tidak makruh mutlak. Mau bagi orang puasa, mau orang tidak puasa, kalau bagi Imam Nawawi tidak ada kemakruhan. Kapanpun siwak itu sunnah. Wahwa ay as-siwak, dan dia siwak itu fi thalathati mawadhi'a, pada 3 tempat, pada 3 waktu, asyaddu istihbaban. Ya. Asyaddu istihbaban, sangat sunnah. Kapanpun sunnah, tapi sunnahnya menjadi kuat dalam 3 kondisi. Min ghairiha, dari selain posisi itu, dari selain waktu itu. Ahaduha, yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin. Inda, ketika taghayyuri, berubah, fami, mulut, berubah aroma mulut, min azmin, karena diam lama. Orang diam lama busuk mulutnya. Qila huwa sukutun tawilun, dikatakan orang dia adalah diam lama, sukutun tawil, diam lama. Wa qila tarkul akli, dan dikatakan orang tidak makan, tarkul akli, tidak makan itu membuat mulut bau juga. Wa inna ma qala wa ghairuhu, wa ghairihi, ya mudhafun ilaih ya, badal ya, ma'tuf, liyasmula taghayyural fami.
Jika bacanya inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. Ya enggak? Karena sebab azam dan selainnya. Agar liyashmula, agar mencakup juga taghayyurul fami, berubahnya mulut, bi ghairi azmin, tanpa diam lama. Seperti apa? Ka'akli dhi rihin karihin. Seperti memakan sesuatu yang punya rihin, aroma, karihin, aroma jelek, aroma yang tidak disukai, karih tidak disukai. Apa contohnya? Bawang, enak. Min tumin, dari bawang putih, berupa bawang putih, wa basalin, dan bawang merah, wa ghairihima, dan selain keduanya. Durian, oh iya. Tidak ada durian sini ya. Wathani, dan yang kedua, indal qiyami ay al-istiqadhi, ketika bangun, ketika berdiri, artinya bangkit, minan naumi, dari tidur. Ketika bangun tidur. Wathalith, dan yang ketiga, indal qiyami ila salati, ketika mau berdiri kepada salat. Mau salat, maka dalam salat tarawih itu setiap berdiri siwak. Ini yang diamalkan jamaah tabligh itu. Oh iyalah, jamaah tabligh itu luar biasa. Tapi mereka tidak merasa paling nyunah. Ya, Habib Umar juga senantiasa luar biasa ya, siwak. Sekarang ada orang jual ya, pen siwak. Ada saya bawa biasanya di tas yang satu lagi. Ya, jadi disimpan kayu itu di situ pakai. Nah, jadi ndak kumuh saku. Asalnya tetap kayu arak. Iya. Isinya kayu arok juga. Nah, terus fardan au naflan, salat wajib maupun salat sunat. Wa yata'akkadu aidan, dan menguat pula, maksudnya kesunahannya fi ghairi thalathati, pada selain tiga kondisi ini al-madhkurati yang disebutkan itu, selain dari tiga ini kapan lagi disunahkan? Mimma huwa madhkurun fil mutawwalat, dari perkara yang dia disebutkan dalam kitab-kitab panjang. Di kitab-kitab panjang disebutkan, kitab pendek tiga ini aja. Di kitab panjang disebutkan apa lagi? Tuh, ka qiraatil Qur'an, seperti membaca Quran. Baca Quran sunahkan siwak. Wasfiraril asnan, dan menguning gigi. Kuning gigi. Wa yusannu an yanwiya bisiwaki as-sunnata, dan disunahkan bahwa dia berniat dengan siwak apa? Sunnah. Jadi jangan niatnya membersihkan gigi aja. Saya bersiwak untuk sunnah, meniru Nabi. Ya, untuk beribadah. Wa an yastaka biyaminihi, dan bahwa bersiwak dia dengan yaminihi, dengan tangan kanannya. Wa yabda'u bil janibil aymani min famihi, dan dia mulai wa yabda'u bil janibil aymani, dari sebelah kanan, min famihi, dari mulutnya, sebelah kanan dari mulut. Ya, wa ayyamurrahu ala saqfi halqihi, dan bahwa dia lalukan, dia gosokkan ala saqfi halqihi, atas langit-langit juga. Ya. Imraran latifan. Ya, imraran, menggosok yang latif, yang lembut, jangan darah-darah lo, enak. Kali-kali lembut-lembut saja. Wa ala karasi abdrasihi, dan atas kursi abdrasi, gerahamnya, permukaan geraham. Ya. Jadi siwak itu gimana? Kalau di kitab Muqaddimah Hadramiyah gini ya. Ini siwak, buat angka 8. 1 2 3. 1. Kalau muka gigi aja dapat sunah. Misalkan kita mau sholat tarawih, gini aja. 1 2 3 lah jadi itu. Tapi sempurnanya bagaimana? Sampai geraham. Lidah lagi. Langit-langit lagi. Itu yang banyak yang didiskusikan, sisa yang di siwak itu kan kotoran tuh. Ya. Kemudian dimasukkan ke. Ya makanya pakaian suci ya. Tetap suci. Tetap suci lah. Si mulut kita suci. Kotor. Nggak sampai najis. Enggak najis. Ya. Jorok di pikiran kita. Bau jigong. Tapi hukum siwak kan akan gantikan ya kemajuan teknologi. Bisa. Kan yang penting dengan alat, pokoknya bukan tangan sendiri. Pokoknya bukan bagian tubuh kita. Tidak hanya kayu arak. Pakai kain jadi. Pakai rambut kawan jadi. Rambut kawan panjang enggak? Tak sikit. Ada kalau ngaji-ngaji dibahas. Kalau rambut sendiri enggak dapat. Mesti pakai alat. Pokoknya mesti pakai jari sendiri enggak. Pakai jari kawan bisa.
Ya, pokoknya ada alat. Alat itu menunjukkan ikhtiar kita untuk bersiwak, enak. Jadi tidak harus pakai sikat gigi bisa. Tapi masalah ke tarawih besok gigi lah, pakai Pepsodent enak. Itu contoh. Sampai situlah dulu ya. Wallahu taala alam. Besok kita belajar rukun-rukun wudu, tata cara wudu berarti pertemuan selanjutnya. Kalau barangkali mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.